Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Alfa dari Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas B, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk bahan penilaian pada mata kuliah seminar akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menganalisis suatu skripsi dari kelompok 6 yang berjudul pengaruh core social responsibility dan cost ratio terhadap harga saham perusahaan manufaktur, sektor industri, dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2017. Judul. Dalam penulisan judul skripsi yang telah kami bedah tidak tepat, di mana judul skripsi ini lebih dari 20 kata, yaitu 24 kata. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir, bahwa penulisan judul maksimal jumlah hanya 20 kata. Ringkasan. Dalam skripsi yang kami bedah, penulisan ringkasan telah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir, di mana sudah dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ringkasan ini sudah terdiri dari identitas dan isi, di mana isi telah memuat tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Namun, ada beberapa yang perlu diperbaiki, di antaranya yaitu paragraf pertama pada ringkasan harus diantarai dua baris dari kata ringkasan. Nama pembimbing 1 dan pembimbing 2 harus diantarai dengan simbol dan, bukan dengan kata dan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Penulisan latar belakang dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai karena telah didasari oleh pemikiran dan didukung oleh fakta dan data yang ada. Contohnya pada halaman 1-3. Selanjutnya rumusan masalah. Penulisan rumusan masalah dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai karena dibuat dalam kalimat tanya serta dirumuskan dengan kalimat yang jelas dan tegas. Berada di halaman 4. Tujuan penelitian. Penulisan tujuan penelitian dalam skripsi yang kami bedah sudah tepat karena sejalan dengan rumusan masalah penelitian yang dikemukakan terdapat pada halaman 4. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Penulisan manfaat penelitian dalam skripsi yang telah kami bedah sudah tepat sasaran, di mana sudah diuraikan secara jelas baik itu manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis. Terdapat pada halaman 4-5. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dari skripsi yang kami bedah telah sesuai karena telah menguraikan variabel dari penelitian seperti definisi variabel, hal-hal yang berkaitan dengan variabel, pengukuran variabel, dan hubungan antara variabel yaitu yang satu dan yang lainnya. Contohnya, variabel CSR di mana dijelaskan pengertian CSR, manfaat CSR, indikator pengungkapan CSR yang ada pada halaman 6-8. Variabel lainnya dijelaskan pada halaman 6-13. Selanjutnya itu penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya pada skripsi yang kami bedah sudah sesuai karena telah menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain terkait dengan judul yang sama, di mana penelitian sebelumnya memuat tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, persamaan dan perbedaan penelitian orang lain dengan penelitian yang dilakukan, terutama ditinjau dari variabel penelitiannya dan objek penelitiannya. Terdapat 3 penelitian sebelumnya yang dijelaskan atau terlampir, yaitu penelitian Wibowo 2015, Giovanni 2013, Beltiana 2017 terdapat pada halaman 14-16. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Kerangka konseptual pada skripsi yang kami bedah sudah tepat karena telah memuat uraian keterkaitan antara variabel disertai bagan yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel baik itu corporate atau responsibility, ratio, dan harga saham. Namun, pada skripsi ini tidak menggunakan kata kerangka konseptual, melainkan kata kerangka pikir. Terdapat pada halaman 17. Selanjutnya itu hipotesis. Hipotesis pada skripsi yang kami bedah sudah sesuai dengan kepanduan penyusunan skripsi, yaitu sudah sejalan atau sinkron dan dapat menjawab masalah penelitian. Kemudian selanjutnya variabel penelitian. Variabel penelitian dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai, di mana memuat 3 variabel disertai dengan kedudukan variabel, yaitu
core social responding, dan core ratio sebagai variabel bebas atau independen, dan harga saham sebagai variabel terikat atau dependen terdapat pada halaman 19. Penelitian desain. Penelitian dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai di mana penelitian ini berdasarkan pendekatan analisisnya diklarifikasikan ke dalam penelitian kuantitatif dan data yang dikumpulkan merupakan data sekunder. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah metode purpose sampling, sedangkan pengumpulan data adalah dokumentasi. Dan dalam skripsi sudah terdapat gambar dan bagan yang digunakan untuk menjelaskan secara rinci desain penelitian skripsi. Selanjutnya, definisi operasional. Variabel dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai karena sudah memuat gambaran yang jelas mengenai variabel yang diteliti, yaitu CSR, share rasio, dan harga saham, serta telah disertai pengukuran dari masing-masing variabel penelitian. Terdapat pada halaman 21-22. Populasi dan sampel. Dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai dengan aturan penulisan subjudul pada pedoman penulisan tugas akhir, di mana populasi dalam skripsi ini yaitu 48 perusahaan manufaktur, sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013 sampai 2017, sedangkan sampel menggunakan teknik purpose sampling terdapat pada halaman 22 sampai 23. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data dalam skripsi tersebut sudah sesuai karena memuat uraian mengenai teknik pengumpulan datanya berupa dokumentasi terdapat pada halaman 23-24. Selanjutnya teknis analisis. Data dalam skripsi ini sudah sesuai karena telah menguraikan jenis teknik analisis data yang digunakan, diantaranya uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda dan uji hipotesis, serta telah disertai dengan jenis-jenis uji setiap tekniknya. Terdapat pada halaman 24-27. Analisis data. Analisis data dalam skripsi yang kami bedah sudah sesuai di mana telah menjelaskan proses data yang dianalisis yang menggunakan 3 jenis teknik analisis data yang digunakan dan disertai tabel beserta hasil ujiannya. Terdapat pada halaman 43-51. Selanjutnya penulisan hasil penelitian dan pembahasan. Pada skripsi yang kami bedah sudah sesuai di mana telah menjelaskan satu persatu pengaruh variabel dengan variabel lainnya setelah melakukan proses analisis data. Di antaranya telah dijelaskan pengaruh CSR terhadap harga saham, pengaruh CR terhadap harga saham, dan pengaruh CSR dan CR terhadap harga saham, dan terdapat pada halaman 51-54. Kesimpulan. Penarikan kesimpulan pada skripsi yang kami bedah telah sesuai dengan pedoman penulisan di mana dibuat berdasarkan kesimpulan mengenai variabel penelitian serta kesimpulan hasil penelitian. Salah satu kesimpulannya adalah dari hasil pengujian secara hipotesis bahwa core social responsibility berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham dengan nilai signifikan CSR yaitu 0,668, lebih kecil 0,05. Terdapat pada halaman 55-56. Selanjutnya yaitu saran. Saran begitu juga dengan pemberian saran sudah sesuai, di mana dalam penulisan saran sudah ditunjukkan pada pihak-pihak yang diharapkan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai yang dikemukakan pada bab 1 bagian D. Manfaat hasil penelitian yang terdiri dari manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi investor atau pemegang saham, dan manfaat bagi peneliti selanjutnya. Terdapat pada halaman 56. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka kesesuaian dalam pemilihan dan penentuan daftar pustaka dalam skripsi yang kami bedah tidak sesuai dengan pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir. Adalah salah satu cara pengetikan daftar pustakanya yang salah karena mengelompokkan berdasarkan jenis pustaka yang dirujuk, yang sebenarnya penulisan daftar pustaka disusun tanpa mengelompokkan jenis pustaka yang dirujuk. Selanjutnya, menganalisis skripsi dari kelompok 19 yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ripung, Kecamatan Mesawa, Kabupaten Mamasa. Judul pada skripsi sudah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi karena tidak melebihi 20 kata. Pada skripsi ini hanya memiliki 11 kata. Ringkasan sudah memuat, yaitu 1. Identitas tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Hasil penelitian dan populasi dan sampel. Nama pembimbing 1 dan pembimbing 2 tidak menggunakan kata penghubung dan jadi untuk bagian ini juga belum selesai dengan panduan penulisan skripsi penulisan. Kok pada pedoman penulisan skripsi sudah sesuai, yaitu diketik atau ditulis dengan huruf kapital dengan ukuran 14, ditebalkan dan rata tengah atau center. Latar belakang pada skripsi ini sudah sesuai karena memuat gambaran umum variabel, gambaran umum lokasi penelitian dan data awal dan kaitan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam skripsi yang kami bedah sudah tepat karena dibuat dalam kalimat tanya serta dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat. Tujuan penelitian sudah sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan sudah dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat serta dibuat dalam bentuk pernyataan. Manfaat penelitian dalam skripsi yang kami bedah sudah tepat karena memuat manfaat secara praktis dan teoritis. Selanjutnya tinjauan pustaka dalam skripsi sudah sesuai karena sudah menguraikan variabel penelitian mulai dari definisi, hal-hal penting dalam variabel serta pengukuran variabel yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya sudah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi di mana sudah memuat tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan. Namun, penulisannya sebaiknya tidak terpisah dari tinjauan pustaka. Selanjutnya itu kerangka pikir. Kerangka pikir sudah tepat karena dibuat dalam bentuk uraian dan skema dari skripsi ini. Variabel dalam penelitian ini sudah benar karena mengandung pengertian ukuran atau cerita yang dimiliki oleh masyarakat dengan melihat secara langsung dan menarik kesimpulan sesuai dengan apa yang dilihat oleh si peneliti secara langsung. Selanjutnya desain penelitian. Desain penelitian dalam skripsi ini sudah tepat karena menggunakan penelitian deskriptif, kualitatif secara langsung di mana semua sudah membahas tentang gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat, juga menggunakan penelitian yang menggunakan kata-kata secara tertulis dan lisan. Definisi operasional sudah tepat karena sudah memberikan gambaran yang jelas mengenai variabel apa yang diambil oleh si peneliti dan mengambil data secara langsung pada masyarakat di desa Ripung. Selain itu pengukuran variabel dalam peneliti ini sudah besar karena menggunakan pengelolaan dana yang diukur dengan indikator akuntabilitas di mana pengelolaan tersebut diatur dalam Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2014. Selanjutnya itu populasi dalam penelitian skripsi ini sudah lebih benar karena si peneliti memilih populasi objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ada dalam peneliti ini. 13. Sampel dalam penelitian ini sudah benar karena mengambil beberapa sampel dari populasi yang telah ditentukan dengan melihat makna yang benar-benar akurat. Teknis analisis data yang digunakan dalam skripsi ini sudah benar karena peneliti mengambil langsung objek pembahasan dengan menggunakan metode teknik analisis kualitatif. Salah satu gambaran umum lokasi penelitian ini sudah benar karena si peneliti menjelaskan secara rinci dan detail mulai dari Kabupaten Mamasa, Kecamatan Mamasa sampai dengan Desa Ripun dengan melihat langsung data yang ada di kabupaten, kecamatan maupun desa tersebut. Hasil dari penelitian dalam skripsi ini sudah benar dan sangat jelas karena informasi yang diambil oleh si peneliti, mereka yang dianggap mempunyai pengetahuan banyak dan informasi mengenai fenomena akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Ripun diambil secara langsung dengan memilih 60 responden yang tepat dibuktikan dengan dokumentasi yang diambil pada saat melakukan penelitian secara langsung di desa Ripun. Penarikan kesimpulan sudah sesuai dalam syarat panduan penulisan skripsi yang ada dan telah memuat variabel yang dibahas dengan menarik kesimpulan dari skripsi tersebut. Selanjutnya saran pada skripsi tersebut sudah sesuai karena telah memuat uraian mengenai sasaran yang akan dituju pada pihak-pihak yang bersinggungan dalam skripsi tersebut. Selanjutnya itu daftar pustaka. Pada skripsi ini sudah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir,
Diketik dengan jarak baris 1, dimulai di batas kiri pengetikan dengan model menggantung dengan jarak 1,25 cm, serta antara pustaka yang satu dengan pustaka yang lain diantarai satu baris. Disusun secara alfabetis dan tanpa mengelompokkan berdasarkan jenis pustaka yang dirujuk. Itulah tadi pembahasan tentang skripsi yang dianalisis dari kelompok 6 dan 19. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.